Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Aku dijadikan babu di rumahku sendiri, bahkan suami dan keluarganya tak mengizinkanku ikut mudik lebaran. Saat mereka pulang mudik, ku tendang mereka dari rumahku dan ku buat mereka menyesal. Aku mengenalnya di saat hidupku berada di titik nadir. Ditinggal teman-teman, kehilangan pekerjaan, dan dikhianati pacar yang berselingkuh. Rasanya seperti semesta sedang bermain-main dengan takdirku, mencabut satu persatu hal yang kusayangi, lalu menertawakanku dari kejauhan. Aku bangun setiap pagi dengan mata sembab, dada sesak, dan pikiran yang terasa seperti awan gelap tak berujung. Namaku Keisha, dan saat itu, hidupku seperti novel murahan yang isinya cuma air mata dan penderitaan. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku duduk sendirian di halte bus Transjakarta, menggenggam surat pemutusan kerja yang baru kuterima pagi tadi. Bajuku basah, rambutku lepek, dan hatiku, jangan ditanya. Kusandarkan kepala ke dinding halte, berharap dunia berhenti berputar sebentar saja. Tapi dunia tetap berjalan, dan dia datang, di tengah gerimis dan petir yang bersahutan. "Maaf," katanya sambil menyodorkan sapu tangan putih bersih. "Boleh saya bantu?" Aku menatapnya lelah. Kemeja biru dongker yang disetrika rapi, jas hitam elegan yang tampak mahal, dan aroma parfumnya. Bukan aroma pria yang biasa nongkrong di halte. Dia seperti keluar dari dunia lain. "Enggak, saya baik-baik saja," jawabku pelan. "Bohong." Dia duduk di sampingku, tak menghiraukan bangku basah. "Kamu nggak terlihat baik-baik saja." Aku menoleh, hendak membalas dengan ketus. Tapi pandangannya, tatapan itu bukan rasa iba, tapi seolah dia benar-benar mengerti. Seolah dia tahu rasanya kehilangan segalanya dalam semalam. "Nama saya Raka," katanya. "Dan kamu?" "Keisha." Hari itu seharusnya menjadi hari terburuk dalam hidupku. Tapi ternyata, itu hari di mana hidupku berubah. Sayangnya, aku tak tahu, perubahan itu membawa badai yang lebih dahsyat dari apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. 3 minggu setelah pertemuan itu, aku bekerja di kantornya. Raka ternyata pemilik agensi kreatif yang cukup besar. Aku mulai sebagai asisten pribadi, sederhana, tapi cukup untuk memulihkan harga diriku yang sempat terkubur. Dia sabar membimbingku, sering membelikan makan siang tanpa diminta, dan tak jarang memuji pekerjaanku. "Keisha, kamu punya potensi. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kamu." Kalimat itu seperti pelukan hangat, dan dari hari ke hari, aku mulai bergantung padanya. Bukan cuma secara profesional, tapi juga secara emosional. Kadang dia mengajakku makan malam sepulang kerja, membahas ide-ide absurd tentang masa depan. Kadang dia menceritakan masa kecilnya yang sepi, tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Kami tertawa bersama, menangis diam-diam, dan tanpa sadar, aku mulai jatuh cinta padanya. Tapi aku lupa, orang yang datang di saat kita rapuh tak selalu berarti penolong. Kadang mereka hanya menyamarkan niat mereka di balik wajah yang manis.
Tanda-tanda itu muncul perlahan. Suatu hari aku menerima pesan dari klien yang mengeluh soal laporan yang tak kukirim. Padahal aku ingat betul sudah mengirimkannya. Ternyata emailku dihapus. Raka bilang aku mungkin lupa. Aku percaya. Minggu berikutnya, dia marah karena aku telat datang ke rapat. Padahal dia sendiri yang mengganti jadwalnya tanpa memberitahuku. Dan ketika aku mulai bertanya-tanya, dia berubah dingin. Kenapa kamu mulai curiga, Keisha? Kamu pikir aku bohong? Suaranya lembut, tapi matanya tajam seperti pisau. Dan aku, seperti biasa, meminta maaf, menyalahkan diriku sendiri. Kata teman-temanku, yang mulai kudekati lagi setelah sekian lama, Raka itu manipulatif. Tapi aku membelanya mati-matian. Kalian gak tahu apa-apa. Dia orang baik. Sampai akhirnya aku melihatnya sendiri. Di parkiran basement kantor. Dia berdiri terlalu dekat dengan sekretaris barunya. Tangannya menyentuh pinggang wanita itu. Dan senyuman yang dulu hanya untukku, kini berpindah tempat. Aku menghampirinya. Tubuh gemetar. Raka. Siapa dia? Dia menoleh santai. Ini urusan kantor. Keisha. Jangan bawa perasaanmu ke pekerjaan. Dadaku seperti ditinju dari dalam. Kamu bohong. Dari awal kamu hanya. Keisha. Dia menatapku datar. Kamu jatuh cinta padaku, ya? Sayangnya, aku gak pernah janji apapun. Gubrak, dunia runtuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena ditinggalkan, tapi karena dikhianati oleh orang yang kuanggap penyelamat. Seminggu setelah itu aku mengundurkan diri. Tidak dengan drama, tidak dengan air mata di depan umum. Tapi malamnya, aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Memeluk bantal yang penuh ingatan tentang pria yang ternyata bukan pahlawan, tapi perusak. Tapi luka itu memberiku kekuatan. Aku sadar, tak ada yang bisa menyelamatkanku selain diriku sendiri. Dan kini, setahun setelahnya, aku menulis kisah ini bukan untuk mengingat rasa sakit, tapi untuk merayakan keberanianku melepaskan. Karena kadang, cinta yang datang saat luka, hanya untuk membuka luka yang lebih dalam. Dan Raka, dia bukan akhir dari segalanya. Dia hanya babak yang harus kulewati, untuk akhirnya menemukan siapa diriku sebenarnya. Langit sore itu mendung kelabu, seperti meniru isi hatiku. Angin meniup pelan daun-daun kering di taman kota, sementara aku duduk di bangku kayu, menggenggam erat selembar kertas yang menghancurkan hidupku, surat PHK. Tanganku gemetar, mataku sembab, semua terasa buram. Hidupku, yang tadinya kuanggap sudah cukup buruk, ternyata masih bisa lebih buruk lagi. Teman-teman menghilang satu persatu setelah aku tak punya apa-apa. Pacarku, Rio, yang dulu bersumpah akan selalu bersamaku, ternyata berselingkuh dengan teman kantorku sendiri. Dan kini, pekerjaan yang menjadi satu-satunya penyangga kewarasanku juga ikut pergi. Aku menangis diam-diam. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pelukan untuk bersandar. Maaf, kamu gak apa-apa. Suara seorang pria memecah lamunanku. Aku mengangkat wajah dengan sisa tenaga. Seorang pria berdiri di depanku, mengenakan kemeja lengan panjang warna kaki, celana bahan gelap, dan sepatu kulit yang bersih. Rambutnya disisir rapi ke samping, dan wajahnya wajah yang asing tapi menenangkan. Aku punya air minum, kalau kamu mau. Dia menyodorkan botol mineral yang baru dibuka. Tenang aja, bukan racun kok. Aku mengerutkan alis, lalu tertawa kecil. Tawa yang getir, mungkin terdengar menyedihkan. Terima kasih. Ucapku pelan sambil mengambil botol itu. Tangan kami bersentuhan sebentar. Entah kenapa aku tak merasa risih. Justru,
Ada ketenangan yang kurasakan. Dia duduk di sampingku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku tahu dia tak berniat pergi cepat. Baru saja kehilangan sesuatu yang penting ya? Tanyanya pelan. Suaranya tenang. Tidak menghakimi. Tidak sok tahu. Hanya seperti seseorang yang pernah berada di tempat yang sama. Aku menggigit bibir. Pekerjaan. Dan semuanya. Dia tidak bertanya lebih jauh. Tidak juga mencoba membuatku tersenyum seperti orang-orang yang tak tahu apa-apa soal luka. Dia hanya duduk, mendengarkan napasku yang sesenggukan, seolah mengatakan, "Aku di sini, kalau kamu butuh." Setelah beberapa menit hening, dia bicara lagi. "Aku tahu rasanya. Dulu aku juga pernah kehilangan semuanya dalam sehari. Orang tua, rumah, dan harga diri." Aku menoleh padanya. "Kamu?" Dia mengangguk sambil tersenyum tipis. "Beda cerita, tapi sama-sama sakit." Mataku panas lagi, tapi bukan karena sedih. Kali ini karena merasa dimengerti, dihargai. Seolah di tengah luka dan kehancuran ini, ada seseorang yang mau melihatku sebagai manusia, bukan pecundang. "Nama aku Raka," katanya, menyodorkan tangan. "Kalau kamu butuh tempat cerita, aku siap jadi pendengar." Dan bodohnya, aku langsung percaya. Karena pada saat itu, hatiku terlalu hancur untuk menganalisis niat seseorang. Aku hanya butuh tempat bersandar. Dan Raka, dengan senyumnya yang teduh, bahunya yang kokoh, dan tatapan matanya yang jujur, atau setidaknya terlihat seperti itu, terasa seperti penyelamat. Aku ke Isya. Tanganku menyambut tangannya. Dan sejak hari itu, hidupku berubah. Beberapa hari kemudian, kami bertemu lagi. Masih di taman yang sama. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku mulai menceritakan lebih banyak tentang diriku. Tentang luka-luka yang kututupi dari dunia. Tentang impian yang hancur. Dan tentang rasa sepi yang tak pernah pergi. Rio bilang aku terlalu emosional. Terlalu cengeng. Dia bilang aku beban. Ucapku suatu sore. Dengan suara hampir tak terdengar. Raka mendekat. Tangannya menyentuh pundakku. "Ke Isya, kamu bukan beban. Kamu hanya pernah percaya pada orang yang salah." Dan saat dia mengusap air mataku, aku merasa jantungku berdetak dengan irama yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Tapi aku tak tahu, rasa aman itu adalah jebakan. Karena seseorang yang terlalu tahu letak lukamu, bisa juga jadi orang yang paling tahu cara menusukmu tepat di sana. Dan Raka, dengan semua perhatian dan ketulusannya, sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang akan kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia bukan pahlawan yang kuharap, tapi badai yang menyamar menjadi pelangi. Setelah pertemuan pertama di taman kota itu, Raka tak pernah benar-benar pergi dari hidupku. Dia muncul lagi keesokan harinya, lalu lusa, dan lusa setelahnya. Awalnya aku mengira itu kebetulan, tapi lama-kelamaan, aku tahu, dia memang sengaja datang. Menyapaku dengan senyum hangat, membawakan kopi, atau kadang hanya duduk di bangku yang sama dan berkata, "Hari ini kamu kelihatan lebih kuat." Dan aku mulai menantikan kehadirannya. Waktu itu aku belum tahu apa arti kehadiran seseorang yang tulus, atau yang terlihat tulus. Tapi Raka, dia tahu betul bagaimana mengisi ruang-ruang kosong dalam diriku. Ia datang saat semua orang pergi. Saat aku bahkan tidak percaya diriku sendiri. Satu sore yang tak kulupakan, aku sedang membuka-buka lowongan kerja dari ponsel usangku. Sinyalnya jelek, dan jari-jariku gemetar karena lelah. Lalu tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari samping, menyodorkan kantong kertas. "Apa ini?"
Tanyaku. Makanan, katanya santai. Kamu pasti belum makan dari tadi. Aku menatapnya lama. Raka, kamu gak harus ngelakuin semua ini. Dia duduk di sampingku dan membuka bekal nasi goreng yang aromanya langsung memeluk hidungku. Aku tahu, tapi aku mau. Dia menatapku dalam. Bukan seperti pria yang ingin mengesankan, tapi seperti seseorang yang ingin jadi rumah. Dan aku, yang saat itu kehilangan segalanya, tak kuasa menolak tawaran hangat itu. Aku makan dengan lahap, dan dia hanya diam. Sesekali tersenyum melihat wajahku yang belepotan sambal. Hari-hari berikutnya, dia mulai menjemputku di depan kos. Awalnya aku malu, tapi dia selalu punya alasan yang membuat semuanya terdengar masuk akal. Gak enak kalau kamu harus jalan kaki sendiri malam-malam, katanya sambil membuka pintu mobil untukku. Lagi pula, aku senang bisa ngobrol sama kamu. Malam itu, di mobil yang sunyi, hanya ada suara musik lembut dan percakapan pelan. Kenapa kamu baik banget ke aku, Raka? Tanyaku tiba-tiba. Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum. Karena kamu pantas bahagia, Keisha. Dan kalau kamu izinkan, aku mau bantu bahagiain kamu. Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan. Seolah dia tahu tepat di mana tembok pertahananku paling rapuh. Dan tembok itu perlahan runtuh. Dengan setiap jemputan, setiap pesan semangat, setiap perhatian kecil yang tampak sepele tapi artinya besar. Ada satu malam saat hujan turun deras. Aku gagal wawancara kerja. Pulang dalam keadaan basah kuyup, mental remuk. Tapi saat membuka pintu kosan, ada Raka berdiri di bawah payung biru. Aku tungguin dari tadi, katanya. Suaranya tenggelam di antara suara hujan. Aku berdiri mematung. Air mata campur air hujan mengalir begitu saja. Kenapa kamu? Aku nggak mau kamu ngerasa sendirian lagi. Potongnya lembut. Dia mendekat, memayungi tubuhku, lalu memelukku dengan satu tangan. Di pelukannya, aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena merasa dilihat, diterima, dicintai. Keisha, katanya pelan di telingaku. Aku di sini. Dan sejak malam itu, aku benar-benar percaya dia adalah takdir yang dikirim semesta untuk menebus semua luka. Tapi apa yang tak kusadari adalah bagaimana perlahan-lahan dia membuatku bergantung padanya. Bukan dengan paksaan, tapi dengan perhatian, dengan kelembutan, dengan perasaan bahwa tanpanya, aku tak akan bisa berdiri. Setiap keputusan yang ingin kuambil, dia beri pendapat. Setiap orang yang mulai dekat denganku, dia komentari. Menurutmu temen cowokmu yang itu beneran peduli? Atau cuma numpang lewat doang? Kamu yakin tempat kerja itu gak akan nyakitin kamu lagi? Aku takut kamu jatuh lagi, Keisha. Semua terdengar manis. Sampai aku tak sadar, aku berhenti mempercayai diriku sendiri, dan hanya mendengarkan suara Raka. Dia tak memintaku untuk mencintainya, tapi dengan cara yang sangat halus, dia menanamkan keyakinan bahwa hanya dia yang bisa membuatku bahagia. Dan aku, yang saat itu masih belajar berdiri dari puing-puing, menggenggam tangan itu terlalu erat. Sampai suatu hari nanti, aku akan tahu, tangan itulah yang akan mendorongku kembali ke jurang 3 bulan. Terdengar singkat bagi sebagian orang, tapi bagiku, yang selama itu diisi dengan luka, harapan, dan perlahan-lahan disembuhkan oleh seseorang yang datang seperti cahaya, itu terasa seperti seumur hidup. Raka bukan hanya hadir, dia menetap. Dia bukan hanya mendengarkan, dia memahami. Dia bukan hanya mencintaiku, dia memperjuangkanku. Dan hari itu, tepat di tanggal yang bahkan tidak spesial menurut kalender,
Dia membuat sesuatu yang mengubah segalanya. Kami sedang duduk di sebuah kafe kecil yang sering kami kunjungi. Tempatnya hangat, beraroma kopi dan kayu manis. Raka terlihat gelisah sejak awal. Tangan kirinya memainkan sendok. Matanya sesekali melirik keluar jendela. "Ada yang aneh sama kamu," kataku sambil menyipitkan mata curiga. Dia tertawa kecil. "Aneh gimana? Biasanya kamu tenang banget. Hari ini kamu kayak lagi nunggu dosen pembimbing skripsi." Dia tertawa lagi. Tapi kali ini suaranya lebih berat, lebih gugup. Lalu dia mengambil kotak kecil dari sakunya. Dan hatiku langsung berhenti berdetak. "Keisha." Aku membeku. Aku tahu 3 bulan bukan waktu yang panjang. Dan aku sadar kamu pasti punya banyak luka yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku lihat kamu berjuang, bangkit, dan terus mencoba untuk percaya lagi. Dan aku ada di sana. Aku lihat semuanya. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Sebuah cincin dengan berlian mungil di tengahnya. Tidak mencolok, tapi indah. Karena dia yang memberikannya. Aku nggak janji hidup kita akan selalu mulus. Tapi aku janji, aku akan terus ada. Di setiap jatuh bangunmu. Di tiap malam kamu ingin menyerah. Dan di tiap pagi kamu butuh disemangati. Keisha, maukah kamu jadi istriku? Seketika dunia jadi senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Karena seumur hidupku, aku selalu merasa tak cukup, tak layak, tak pernah dipilih. Tapi hari itu, seseorang berlutut dan bilang, "Aku cukup, aku layak, aku pantas dicintai." Bukan hanya dicintai, tapi juga dipilih. Aku menangis. Aku tak bisa menahannya. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia yang begitu asing sampai rasanya menyakitkan. "Iya, Raka, aku mau." Malam itu, aku menangis lagi di kamar kosku. Sendiri. Tapi air mataku bukan lagi tentang kehilangan, melainkan tentang kemenangan. Aku berbisik pada diriku sendiri di cermin. "Lihat, Keisha, kamu gak hancur. Kamu dicintai. Kamu dipilih." Aku memeluk cincin di jari manisku, seperti memeluk harapan yang selama ini terkubur dalam keraguan. Raka mengirim pesan tengah malam. "Mama dan Papa suka kamu. Katanya kamu punya aura lembut. Aku tahu mereka akan sayang kamu." Aku menggigit bibir, menahan senyum. Kupikir itu semua nyata. Kupikir cinta itu akhirnya berpihak padaku. Kupikir Raka benar-benar ingin menebus semua luka masa laluku. Tapi cinta kadang datang bukan untuk menyembuhkan. Kadang ia hanya datang untuk membuatmu percaya. Sebelum akhirnya menghancurkanmu dengan cara yang paling kau percayai. Dengan janji. Dan itulah awal dari kebahagiaan palsu yang kusangka surga. Padahal itu adalah pintu ke dalam neraka yang tersembunyi di balik senyuman manis seorang pria bernama Raka. Aku masih ingat betul hari itu. Hari di mana aku akhirnya benar-benar merasa diterima. Hari itu cerah, langit biru tanpa awan, dan jantungku berdetak tak karuan sejak pagi. Raka mengajakku ke rumah orang tuanya. Dia bilang, "Mereka gak sabar pengen ketemu kamu." Kalimat yang sederhana, tapi cukup membuat telapak tanganku basah oleh keringat. Kami tiba di rumah besar bergaya semi klasik di daerah Kemang. Halaman depannya luas, tertata rapi dengan pohon-pohon hias dan bunga mawar putih. Aroma teh melati menyeruak dari dalam rumah. Begitu pintu dibuka, sosok perempuan berpenampilan anggun berdiri di sana. Bu Mirna, ibunya Raka. "Keisha, ya?" katanya sambil tersenyum. "Aduh, akhirnya. Masuk, masuk. Kami udah nunggu dari tadi."
Tangannya menggenggam tanganku erat. Dan itu saja sudah cukup membuat bahuku menurun lega. Ada kehangatan dalam caranya bicara, dalam caranya memandangku. Tak lama setelah itu, Nita, kakak perempuan Raka, datang tergesa dari arah dapur. Perempuan energik, mengenakan dres santai, rambutnya diikat tinggi. Dia langsung memelukku. Akhirnya aku bisa peluk calon adik ipar yang katanya berhasil bikin Raka senyum tiap hari. Aku tertawa, kaget, malu, dan bahagia. Bahagia yang hampir tak percaya. Di meja makan, kami duduk bersama, makan dalam obrolan hangat yang penuh tawa. Mereka menanyai hal-hal kecil tentangku, pekerjaan impian, makanan kesukaan, bahkan kebiasaan tidurku yang katanya harus diketahui biar nanti gak ribut sama Raka. Aku merasa dilihat, diterima, dicintai bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh satu keluarga. Aku suka kamu, Keisha, ucap Bu Mirna sambil menuangkan sup ke mangkukku. Kamu itu kayak angin segar. Rumah ini udah terlalu penuh beban dan ekspektasi. Kehadiran kamu bikin semua terasa lebih ringan. Aku nyaris menitikkan air mata. Karena seumur hidup, aku tak pernah punya keluarga yang utuh. Ayah dan ibu bercerai sejak aku SMP. Ibuku sibuk bekerja, dan ayah bahkan lupa ulang tahunku. Jadi, bagaimana mungkin aku tak tersentuh saat akhirnya ada yang bilang aku membawa kehangatan? Sore itu, sebelum pulang, Nita memelukku lagi. Tapi kali ini lebih pelan, lebih dalam. Kamu kuat, ya? Bisiknya. Aku mengangguk, meski tak mengerti maksud pertanyaannya. Bagus, katanya. Kamu akan butuh itu. Kalimat itu membuatku menoleh. Tapi dia hanya tersenyum lagi, lalu berbalik, masuk ke rumah. Malamnya, Raka mengantarku pulang. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala ke pundaknya, sambil memainkan cincin di jariku. Aku senang, bisikku. Mereka manis banget. Memang begitu, katanya pelan. Tapi kadang mereka juga punya sisi lain. Kamu gak perlu takut. Yang penting tetap dekat sama aku. Aku mengernyit. Sisi lain gimana maksudnya? Raka tak menjawab. Ia hanya mengecup keningku dan berkata, "Tenang aja, aku yang jaga kamu." Aku tertawa kecil, membiarkan keganjilan itu menguap begitu saja. Aku terlalu bahagia untuk curiga. Terlalu sibuk membayangkan keluarga baru yang akhirnya bisa kupanggil rumah. Aku tidak tahu bahwa yang tampak ramah itu kadang hanya kemasan. Dan di balik teh manis yang disajikan dengan senyum, bisa tersembunyi racun perlahan. Aku tidak tahu bahwa saat itu, aku sedang melangkah masuk ke dalam lingkaran keluarga yang sempurna, tapi penuh kepalsuan, rahasia, dan perang dingin yang membunuh perlahan. Tanpa suara, awalnya aku kira akan menyenangkan. Tinggal serumah dengan keluarga yang hangat, penuh tawa, dan selalu menyambutku dengan pelukan. Lagi pula, Raka meyakinkanku, semua ini demi masa depan. Rumah sendiri bisa menyusul. Yang penting sekarang hemat dulu. Percayalah, Keisha, ini cuma sementara. Aku mau kita mulai dari nol, tapi dengan fondasi yang kuat. Biar gak ada utang, gak ada beban. Katanya sambil mengusap rambutku malam sebelum kami resmi pindah. Dan aku percaya. Seperti biasa, aku selalu percaya padanya. Tapi hari-hari setelahnya mulai membuka mataku, bahwa rumah itu, sesempurna apapun tampilannya, menyimpan retak-retak halus yang tak kasat mata. Hari pertama, Bu Mirna masih bersikap ramah. Ia menyambutku dengan teh hangat dan senyuman. Sekarang kamu bagian dari rumah ini. Anggap saja seperti rumah sendiri, ya, katanya. Tapi 3 hari kemudian, aku mulai merasa tidak nyaman. Keisha,
Kamu naruh sendok di laci yang salah. Keisha, sprei ini jangan dipakai hari Senin. Kami punya jadwal cucinya. Keisha, suara tumit kamu waktu jalan di atas itu keras sekali. Bisa lebih pelan enggak? Kritik-kritik kecil itu datang hampir setiap hari. Lembut, tapi menusuk. Seolah setiap gerakku salah. Suatu malam, aku sedang mencuci piring. Raka belum pulang. Tiba-tiba Bu Mirna berdiri di belakangku, memeluk bahunya dengan jaket tipis. Raka itu anak kesayangan ayahnya. Kamu tahu, ucapnya pelan, tapi tajam. Dia itu anak yang kami besarkan dengan nilai dan prinsip tinggi. Kami ingin dia hidup seimbang, punya istri yang bisa menyesuaikan diri. Aku menelan ludah. Saya berusaha, Bu. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Bagus. Terus berusaha, ya, karena kalau tidak, kamu akan ketinggalan langkahnya. Aku berdiri kaku, tak bisa berkata apa-apa. Ada ketegangan di udara yang tak pernah aku rasakan sejak masuk ke rumah itu. Hari berikutnya, saat sarapan, Nita meletakkan koran di depanku. Lowongan kerja. Keis, biar gak bosan di rumah. Atau kamu memang nyaman jadi istri yang cuma di dapur? Aku menatapnya, berusaha mencari tawa di wajahnya. Berharap itu hanya candaan. Tapi tidak ada. Matanya menantang. Dingin. Aku tertawa hambar. Aku lagi fokus beresin urusan lamaran kerja. Nit. Bagus. Soalnya Raka kerja keras banget. Kami gak mau dia capek sendirian. Kata-kata itu seperti peluru pelan yang menghantam dadaku. Malamnya, aku cerita ke Raka. Tapi responsnya membuatku semakin bingung. Ya, namanya juga keluarga besar. Sayang, biasalah adaptasi. Mama dan Nita itu cuma agak perfeksionis aja. Jangan dimasukin hati, ya. Tapi, mereka seperti nggak benar-benar terima aku, Raka. Raka memelukku dari belakang, mencium pundakku lembut. Mereka akan sayang kamu. Kasih waktu. Aku di pihak kamu, kok. Dan seperti biasa, aku luluh. Aku ingin percaya. Aku ingin yakin bahwa ini semua hanya fase. Tapi hari demi hari, perhatian manis berubah jadi pengawasan. Kehangatan berubah jadi kontrol. Dan senyuman mereka, yang dulu membuatku merasa seperti bagian dari rumah, kini terasa seperti senjata yang tajam tapi tersembunyi. Aku mulai sulit bernapas di rumah yang indah itu. Indah, tapi tak ramah. Besar, tapi dingin. Penuh keluarga, tapi tak ada yang benar-benar membuatku merasa aman. Dan Raka, yang dulu jadi tempatku berpulang, perlahan berubah menjadi seseorang yang selalu minta aku mengerti, tapi tak pernah benar-benar membelaku. Aku mulai sadar, mungkin rumah ini bukan tempatku. Dan mungkin, Raka juga bukan pelindungku. Mungkin, aku hanya tamu yang diundang untuk merasa nyaman, lalu perlahan dilucuti harga dirinya. Satu demi satu, awalnya memang ringan. Membantu masak sarapan, menyapu ruang tengah, sesekali mencuci piring sehabis makan malam. Aku melakukannya dengan ikhlas. Bukankah itu sudah seharusnya? Aku tinggal di rumah mereka, menikmati atap yang sama, makanan yang sama. Keisha rajin banget, ya. Ucap Bu Mirna suatu pagi saat melihatku mengepel lantai. Aku tersenyum, merasa dihargai. Tapi seiring waktu, kalimat pujian itu berubah jadi ekspektasi. Dan ekspektasi berubah jadi kewajiban yang tak pernah tertulis, tapi harus ditaati. Keisha, Mama pegal. Tolong pijetin bentar, ya. Keisha, itu cucian di belakang udah numpuk. Kamu belum nyuci, ya. Keisha,
Nanti sore masak rawon, ya? Nita pengen banget. Bumbu-bumbunya mama taruh di dapur. Dari pagi sampai malam, waktuku habis untuk rumah ini. Raka pergi kerja pukul 7 pagi, pulang hampir tengah malam. Dan saat aku ingin bercerita soal semua ini, kelelahan yang menumpuk, tubuh yang mulai terasa berat, hati yang makin kosong, dia hanya berkata, "Sabar, sayang. Namanya juga istri. Belajar menyesuaikan, ya." Aku diam, menelan air mataku sendiri. Apa aku terlalu manja? Terlalu sensitif? Tapi tubuhku terus berteriak. Bahuku nyeri karena terlalu sering mengepel sambil membungkuk. Tanganku kasar. Kulitnya mulai retak-retak karena sabun cuci. Kakiku bengkak. Tapi yang paling sakit, hatiku. Setiap aku duduk sebentar, baru saja ingin menghela napas, suara Bu Mirna menggema dari ruang tengah. "Keisha, sini bantu mama bentar, ya." Atau Nita yang tiba-tiba melempar cucian ke keranjang dan berkata ringan, "Duh, baju gymku belum dicuci. Aku ada kelas yoga besok pagi, Keis." Aku ingin menolak, tapi tak pernah bisa. Karena setiap kali aku mencoba berkata, "Boleh nggak aku istirahat dulu?" Tatapan itu muncul. Mata Bu Mirna yang menilai, bibir Nita yang menyeringai kecil, dan komentar sarkas yang menusuk. "Dulu kamu semangat banget ngerjain ini semua. Baru beberapa bulan, udah lelah. Jangan manja, Keisha. Ini rumah kita semua. Rumah kita semua." Tapi kenapa cuma aku yang sibuk seperti pembantu? Puncaknya, suatu malam, tubuhku roboh di dapur. Aku tengah mengaduk kuah sop ketika pandanganku mulai gelap. Dengungan memenuhi telingaku. Lalu semua jadi hitam. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di kamar. Bu Mirna berdiri di samping ranjang dengan ekspresi dingin. "Kamu jangan lebay, Keisha. Baru kerja rumah segitu aja pingsan? Dulu waktu aku seusiamu, ngurus 2 anak sambil bantu suami bangun usaha. Gak ada tuh drama pingsan." Aku hanya bisa menatap langit-langit, menggenggam selimut erat-erat agar tidak menangis. Raka tidak ada. Katanya ada lembur. Tidak ada tangan yang menggenggam tanganku malam itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada terima kasih. Yang ada hanya tubuh yang sakit, hati yang perih, dan rasa sepi yang menggigil sampai ke tulang. Aku tak tahu kapan semua ini berubah. Dulu aku pikir, aku sedang membangun masa depan dengan Raka. Sekarang aku merasa sedang digerogoti pelan-pelan, setiap hari. Seperti kapas yang diurai benangnya. Tak bersuara tapi perlahan hancur. Dan Raka, orang yang dulu menyelamatkanku dari kesedihan, kini menjadi alasan kenapa aku kembali tenggelam ke dalamnya. Lebih dalam, lebih sunyi, lebih gelap. Dan aku mulai bertanya dalam hati, ini rumah tangga, atau penjara yang dibungkus kata keluarga? Ayahmu pasti nggak ajarin kamu bersih-bersih, ya? Kalimat itu pertama kali keluar dari bibir Nita saat aku sedang mengepel lantai ruang tengah. Tanganku masih sibuk memeras kain pel, sementara tubuhku belum pulih benar setelah jatuh sakit beberapa hari sebelumnya. Aku hanya tersenyum hambar, menganggap mungkin dia hanya bercanda. Tapi matanya tidak bersinar hangat seperti orang yang sedang bergurau, melainkan tajam, licik, dan penuh penghakiman. Besoknya, ia berkata lagi sambil lewat di depan dapur, Keish, kamu tuh beruntung banget loh. Kalau bukan karena Raka, kamu udah jadi beban negara. Jadi istri orang mapan, padahal nggak punya kerjaan." Aku membeku. Tangan yang sedang mengaduk sayur sup berhenti. Lidahku keluh. Bu Mirna yang duduk tak jauh dari sana hanya melirik sejenak. Lalu tersenyum kecil sambil menyeruput tehnya. Seolah kata-kata itu memang pantas untukku. Seolah
Aku memang tak punya harga diri di mata mereka. Hari-hari setelah itu, sindiran seperti racun yang perlahan menyusup ke dalam setiap percakapanku dengan mereka. Dulu waktu Raka masih pacaran sama mantannya, rumah ini bersih banget. Sekarang ya gitu. Gimana ya? Orang dari keluarga sederhana itu kadang gak ngerti standar kebersihan kita. Jangan terlalu sensitif. Ke Isya, kami cuma bercanda, loh, kata Nita sambil tertawa dengan nada menjijikan. Aku pura-pura tidak dengar. Pura-pura sibuk dengan piring, dengan cucian, dengan sapu. Tapi dalam hati, aku seperti remuk. Malamnya, aku duduk di teras belakang, sendirian, menatap langit yang seolah ikut bisu. Saat Raka pulang, aku memberanikan diri untuk bicara. Rak, kenapa Nita sering banget nyinggung latar belakangku? Hah? Emang dia bilang apa? Dia bilang, aku beruntung karena kamu nikahin aku. Karena kalau enggak, aku katanya jadi beban negara. Raka menghela napas, lalu tertawa kecil. Itu cuma Nita. Sayang, emang mulutnya gitu. Jangan dimasukin hati. Kamu terlalu sensitif. Aku terdiam. Mataku panas. Kenapa kamu gak pernah ngebelain aku, Raka? Ia melirikku sebentar, lalu mengusap kepalaku. Karena aku tahu kamu kuat. Kamu bukan cewek yang gampang rapuh cuma karena omongan orang. Aku menunduk, menggigit bibir. Tapi bukankah justru karena aku kuat? Bukan berarti aku harus selalu disakiti? Bukankah karena aku berjuang, aku seharusnya dihargai? Pagi itu, ketika aku masuk ke dapur, aku mendengar mereka tertawa. Bu Mirna dan Nita duduk di meja makan, membicarakan sesuatu. Kamu ingat gak waktu ke Isya pertama kali ke rumah? Rambutnya dikuncir asal-asalan, bajunya polos kayak mau ke pasar. Ya ampun iya, aku sampai mikir, masa sih ini calon istri Raka? Kok kayak art baru? Mereka tertawa keras. Aku berdiri di ambang pintu, mematung. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak bisa marah. Tidak bisa lari. Aku hanya berjalan pelan ke arah kompor, seolah tidak mendengar. Tapi hatiku sudah robek berkali-kali. Aku mulai takut bercermin. Takut melihat wajahku sendiri. Wajah perempuan yang dulu punya harapan, yang dulu ingin bangkit setelah dikhianati hidup, kini berubah jadi bayangan yang suram, diam, dan penuh luka. Dan semakin hari, aku makin sadar, bukan hanya tubuhku yang mereka kendalikan dengan pekerjaan rumah, tapi juga harga diriku. Mereka ingin aku merasa kecil, tak berarti, tak pantas. Dan Raka, pria yang dulu kupercaya akan melindungiku, kini hanya berdiri di belakang mereka, diam, seolah tak melihat, seolah tak peduli. Aku mulai bertanya, apakah aku mencintai seseorang, atau hanya mencintai bayangan dari seseorang yang tak pernah nyata? Dulu, setiap kali Nita menyindir atau Bu Mirna mulai menuntut hal-hal di luar batas wajar, aku hanya perlu menatap Raka, dan dia akan tahu. Wajahnya akan mengeras, nadanya tegas, dan ia tak segan membelaku. Ke Isya capek. Jangan suruh dia mijat terus. Nit, kamu bisa nyuci baju sendiri, kan? Jangan manja. Itu dulu, saat aku masih merasa punya tempat berlindung. Tapi entah sejak kapan, semuanya berubah. Ketika aku mengadu karena Nita menyebutku beban negara, lagi, Raka hanya menatap layar ponselnya sambil berkata, kamu sih terlalu sensitif. Ketika aku protes soal Bu Mirna yang menyuruhku nyapu halaman jam 2 siang dalam panas menyengat, dia hanya menghela napas. Namanya juga orang tua. Sabar dikitlah. Anggap aja ladang pahala. Aku ingin berteriak.
Ladang pahala? Ini ladang luka, Raka. Tapi suaraku tak pernah keluar. Karena setiap kali aku ingin berbicara, Raka lebih sibuk dengan gawainya. Matanya terpaku pada layar. Jarinya cepat mengetik pesan. Aku tak tahu apa yang membuatnya berubah. Apakah karena pekerjaan? Atau ada sesuatu yang disembunyikannya? Suatu malam, aku menyajikan makan malam yang hangat. Semur ayam kesukaannya. Tapi dia hanya mencolek sedikit. Lalu berkata, "Aku udah makan di luar tadi. Sayang, klien traktir." Tanpa menatapku, dia berdiri dan masuk kamar, membawa gawainya bersamanya. Aku duduk sendiri di meja makan, mengaduk semur yang sudah dingin. Di kursi kosong di depanku, bayangan Raka yang dulu, yang perhatian, yang hangat, seolah duduk dan menatapku dengan tatapan yang dulu membuatku merasa berharga. Tapi itu hanya bayangan, karena pria itu sudah tak ada lagi. Malam-malam kami kini sunyi. Dia tidur lebih cepat, atau pura-pura tertidur saat aku masuk kamar. Bahkan ketika aku menangis diam-diam di kamar mandi, menutup mulutku agar isaknya tak terdengar, tak ada yang mengetuk pintu dan bertanya, "Kamu kenapa?" Aku mencoba bicara padanya lagi. Di akhir pekan, saat dia duduk di teras sambil main HP, aku memberanikan diri duduk di sampingnya. "Raka, kamu masih cinta sama aku?" Dia menoleh cepat, seolah pertanyaanku membuatnya kesal. "Kenapa sih? Kamu nanya-nanya gitu terus. Kamu gak percaya aku?" "Aku cuma ngerasa kita makin jauh." Dia berdiri, merogoh saku dan mengambil rokok. "Keisha, aku capek. Kerjaan kantor lagi gila-gilaan. Bisa gak sih kamu gak nambahin beban?" Dan di saat itu, aku sadar, aku bukan lagi istrinya yang dicintai. Aku adalah beban yang ia sembunyikan di balik pintu rumah. Aku masuk ke kamar sendirian, berbaring di ranjang yang terasa dingin. Ada jarak yang tak terlihat antara aku dan suamiku. Dan yang paling menyesakkan adalah, aku masih mencintainya. Bahkan ketika ia mulai mencintai hal lain lebih dari aku, entah pekerjaannya atau orang lain. Dan di dalam sunyi malam itu, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah ini yang dimaksud, bahagia selamanya, setelah menikah? Atau, apakah aku sedang menjalani kisah cinta yang pelan-pelan berubah jadi luka yang tidak bisa kusembuhkan sendiri? Hari itu, aku memberanikan diri membuka laptop pinjaman yang dulu sempat kupakai melamar kerja sebelum menikah. Tanganku gemetar saat mulai mengisi formulir lowongan di sebuah perusahaan startup yang kebetulan sedang membuka posisi administrasi. Pekerjaannya tidak sulit, dan kantornya hanya berjarak 3 hal tebus dari rumah mertua. Aku tahu, aku butuh ini, bukan hanya untuk penghasilan, tapi untuk waras. Untuk merasa berarti. Untuk tetap terhubung dengan dunia luar yang lama-lama terasa seperti mimpi yang tak pernah benar-benar ada. Namun belum sempat kukirimkan CV, Bu Mirna muncul di belakangku seperti bayangan. "Lagi ngapain?" Suaranya datar, tapi ada nada tajam di ujungnya. Aku gugup. Aku iseng aja, Bu. Lagi lihat lowongan kerja." Dahi Bu Mirna langsung mengernyit. Perempuan itu tempatnya di rumah. Ngurus suami, ngurus rumah, bukan sibuk cari uang. Kamu kira ini rumah kos-kosan yang semua orang bebas keluar masuk kerja? Aku terdiam. Nafasku memburu. Tapi kutahan agar tidak terlihat rapuh. "Maaf, Bu. Aku cuma pengen bantu Raka. Biar nggak berat sendiri." Bu Mirna tertawa pendek. Bukan karena lucu, tapi karena meremehkan. "Bantu? Dengan ijazah apa kamu mau bantu? Yang kamu bisa cuma masak sama nyuci. Sudah itu saja yang dikerjakan dengan benar."
Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang kukira. Ketika Raka pulang malam harinya, aku menunggunya di ruang tengah. Kusampaikan niatku pelan-pelan, berharap setidaknya dia akan membelaku, seperti dulu. "Rak, aku pengen kerja. Nggak harus full time, yang part time aja. Biar aku punya kegiatan. Biar bisa bantuin kamu juga." Tapi dia hanya duduk sambil membuka dasi, lelah dan dingin. "Keisha, Mama udah bilang belum?" "Sudah, tapi aku pikir." "Ya udah, ikutin Mama aja ya. Nanti aku yang urus semuanya. Kamu cukup di rumah, biar tenang." Suara itu tidak seperti suara suami yang memeluk dan mendukung, tapi seperti suara atasan yang memberi perintah tanpa ruang negosiasi. Aku mematung. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang kalau setiap hari jiwaku seperti dikurung? Pagi-pagi aku harus bangun sebelum semua orang, menyeduh teh untuk Bu Mirna, menyiapkan sarapan, membereskan rumah dari ujung ke ujung, dan mencuci pakaian hingga tanganku mulai kapalan. Siang harinya aku harus membantu Nita memasak makan siang, sambil menerima ucapan-ucapan seperti, "Kalau kamu kerja, siapa yang mau ngelakuin semua ini? Jangan egois dong." Dan malam harinya, aku ditinggal Raka yang makin sibuk, dengan pekerjaan, dengan gawainya, dan entah dengan siapa lagi. Hari-hariku hanya berputar pada piring, sapu, dan ketiadaan. Dulu aku berpikir menikah adalah awal kehidupan baru. Tapi yang aku jalani sekarang adalah hidup tanpa kehidupan. Di kamar, aku memandangi wajahku sendiri di cermin. Rambutku kusut, mataku bengkak, wajahku pucat. Aku hampir tidak mengenali siapa perempuan itu. "Siapa kamu?" bisikku pada pantulan kaca. Perempuan yang dulu punya mimpi, yang dulu ingin bangkit setelah dihancurkan masa lalu. Kini hanya boneka rumah tangga yang diatur, disuruh, dan dibungkam. Pelan-pelan, aku kehilangan dunia luar. Pelan-pelan, aku kehilangan diriku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan dari semua itu, aku mulai kehilangan harapan bahwa Raka adalah tempat pulang. Karena setiap kali aku mencoba berdiri, yang pertama memotong langkahku adalah dia. Hari-hariku kini berjalan seperti rutinitas tanpa henti, sebuah perulangan tanpa ujung yang mulai menggerogoti tubuh dan jiwaku. Aku tidak lagi merasa seperti seorang istri, apalagi seorang perempuan. Aku hanya pembantu rumah tangga yang dipaksa untuk melayani setiap kebutuhan orang lain tanpa ada ruang untuk diriku sendiri. Saat aku demam, sakit yang membuat tubuhku gemetar dan mataku berkunang, Bu Mirna datang ke kamar dengan ekspresi yang sama sekali tidak peduli. "Kamu lagi nggak enak badan?" tanyanya sambil melihat ke arah lemari pakaian. Aku hanya mengangguk lemah, menggigil di bawah selimut. "Kamu masih bisa jemur baju, kan? Jangan lupa, baju yang di luar itu udah lama banget nunggu dijemur." Mataku mulai basah, tetapi aku tidak menangis. Aku tahu, tidak ada tempat bagi air mata di sini. Aku menelan rasa sakitku dan berusaha bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan keluar untuk menjemur baju, meski tubuhku terasa lemas. Setelah itu, Nita datang dengan muka cemberut. "Kok jus aku telat? Aku kan bilang harus pagi-pagi." Dia menatapku tajam, lalu dengan kesal membanting gelas di meja. Suara itu seperti petir yang menyambar, memecah kesunyian pagi yang seharusnya menjadi milikku. Aku ingin berteriak, ingin berkata, "Aku bukan pelayanmu." Tapi suaraku tercekat. Lalu Bu Mirna datang, dengan ekspresi yang sama sekali tidak peduli pada keadaanku. "Keisha, kamu itu memang harusnya tahu diri. Nita itu anak satu-satunya. Bantuin dong." Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang aku kira. Anak satu-satunya? Kenapa aku merasa seperti tidak ada di sini?
Kenapa aku merasa seperti orang luar dalam rumah suami sendiri? Hari demi hari, aku terbangun untuk pekerjaan rumah yang tak pernah selesai. Nita meminta ini, Bu Mirna meminta itu. Tak ada yang peduli jika aku kelelahan. Tak ada yang peduli jika aku jatuh sakit. Pernah suatu kali, aku duduk sebentar di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, mencoba mencari kedamaian dalam pikiran yang kacau. Keisha, suara Bu Mirna memecah ketenanganku. Apa kamu gak ada kerjaan selain duduk aja? Gak ada yang bisa kamu bantu di rumah ini? Aku terlonjak, buru-buru berdiri. Takut kalau aku dihukum dengan kata-kata lebih pedas lagi. Begitu seringnya aku merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi tanpa alasan yang jelas. Aku mulai merasa tidak pernah ada tempat untukku di sini. Aku harus bekerja dari pagi hingga malam, tanpa ruang untuk tidur siang, tanpa waktu untuk sekadar bernapas. Aku seperti roda yang terus berputar, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya untuk kepentingan orang lain. Kadang aku berpikir, apakah ini benar-benar hidupku? Apakah aku hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar suamiku? Malam itu, ketika Raka pulang, aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku. Mataku lelah, kosong. Rak, kapan kamu akan lihat aku? Suaraku bergetar. Dia hanya memandangku dengan tatapan lelah. Aduh, Keisha, kamu jangan baper gitu deh. Gak enak sama mama. Kamu itu harusnya paham kalau mereka udah tua. Aku terdiam. Kapan aku bisa merasa dilihat? Kapan aku bisa merasa dihargai? Bukan hanya sebagai pembantu dalam rumah ini. Aku merasakan tubuhku lelah, tetapi hatiku lebih lelah lagi. Aku ingin berteriak, ingin melawan, ingin memberitahukan dunia betapa pedihnya hidupku. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada yang peduli. Dan dalam keheningan itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih layak diperjuangkan? Hari itu, setelah berhari-hari menahan rindu, aku memutuskan untuk mengunjungi orang tuaku yang sedang sakit. Ayahku baru saja keluar dari rumah sakit setelah menjalani operasi, dan ibuku, yang selalu tampak kuat, kini terlihat lelah dan cemas. Aku tahu, aku harus pergi. Aku ingin berada di sana untuk mereka, merawat mereka, menenangkan hati mereka yang terguncang. Namun, ketika aku memberitahukan niatku pada Bu Mirna, reaksinya tidak seperti yang kubayangkan. Wajahnya tiba-tiba berubah kaku, dan bibirnya mengerut menjadi garis tipis. Keisha, kamu harus tahu tempat kamu di sini, katanya. Suaranya datar tapi tegas. Apa kamu kira keluarga kamu itu lebih penting daripada keluarga suamimu? Kalau kamu pergi, jangan harap bisa balik ke sini. Hatiku langsung tercekat. Apa yang sedang dia katakan? Aku tidak bisa percaya bahwa Bu Mirna benar-benar mengatakan hal itu padaku. Aku mencoba menenangkan diri dan menjelaskan. Tapi, Bu, ayah saya baru keluar rumah sakit, dan ibu saya juga butuh saya di rumah. Saya hanya ingin sebentar saja. Tidak ada, sebentar, di sini, jawabnya. Suara semakin keras. Kamu istri Raka. Tempat kamu di sini, di rumah ini, bukan di rumah orang tuamu. Aku merasakan panasnya air mata yang mulai menggenang di mataku. Tapi aku menahannya. Aku tahu, jika aku menangis, itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Raka, yang sejak tadi duduk di meja makan dengan wajah datar, akhirnya menatapku. Tak ada kehangatan di matanya, hanya kebisuan yang menyakitkan. Mama benar, katanya singkat. Kamu kan istri. Tempatmu di sini. Apa yang ada di sana itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tubuhku terasa lemas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di hatiku. Raka, suamiku, tidak berpihak padaku.
tidak berdiri di sampingku. Aku tidak tahu apa yang lebih menghancurkan, keputusan Bu Mirna atau kenyataan bahwa Raka tidak membelaku. Ra, ayah, ibu. Aku mulai merasakan perasaan yang tak terungkapkan dalam suaraku. Mereka butuh aku. Apa kamu tidak mengerti? Raka menatapku dengan mata yang tak lagi peduli. Keisha, kamu terlalu berlebihan. Ini hanya soal waktu. Semua orang juga punya tanggung jawab. Aku ingin berteriak, ingin mengguncang tubuhnya, ingin memberitahunya betapa sakitnya ini. Betapa lama aku menahan rindu, betapa seringnya aku merasa terjebak. Tapi aku tak bisa, karena aku tahu, jika aku pergi sekarang, aku tak akan punya tempat kembali. Aku merasa tubuhku terperangkap dalam sebuah rumah yang tak pernah memberi ruang untukku. Dunia luar sudah menjadi bayangan yang semakin kabur. Rumah orang tuaku, tempat aku dibesarkan, sekarang terasa seperti mimpi yang jauh. Mereka yang sudah memberikan segalanya untukku, cinta, perhatian, dan kasih sayang, sekarang tidak bisa lagi aku sentuh. Aku menatap Raka, mencoba mencari secercah harapan dalam dirinya. Tapi yang aku temukan hanyalah keputusasaan. Aku pergi ke kamar, menutup pintu dengan perlahan, dan duduk di tepi tempat tidur. Mataku kosong, jiwaku hampa. Apa yang terjadi pada pernikahan ini? Kapan aku kehilangan diriku sendiri? Aku ingin pulang. Pulang ke rumah orang tuaku, ke tempat yang penuh dengan cinta tanpa syarat. Tapi, aku tak tahu apakah aku masih punya tempat untuk pulang. Hari-hari berlalu dalam hening yang menyakitkan. Suamiku, yang dulu begitu penuh perhatian, kini seperti asing bagiku. Raka hanya hadir dalam hidupku saat ada kebutuhan yang harus dipenuhi, saat keinginannya harus dijaga. Namun, aku bukanlah orang yang dibutuhkan untuk dipahami, dihargai, atau dicintai. Aku merasa seperti benda, bukan manusia. Seperti boneka yang hanya diperlakukan sesuai keinginan pemiliknya. Pernikahan yang dulu aku harapkan menjadi tempat berlindung kini berubah menjadi penjara. Suatu malam, setelah aku selesai membersihkan rumah dan mempersiapkan makan malam untuknya, Raka datang tanpa sepatah kata. Dia duduk di meja makan, menatap layar ponselnya tanpa menyapa. Aku berdiri di sampingnya, menunggu, berharap dia akan mengangkat kepala, menanyakan bagaimana hariku, atau sekadar bertanya apa yang ada di pikiranku. Tapi tidak. Akhirnya, setelah beberapa lama, dia menurunkan ponselnya dan memandangku. Ekspresinya kosong. Keisha, bisa nggak kamu lebih perhatian? Jangan cuma urusin rumah terus. Aku tercengang. Mulutku tercekat. Apa maksudnya, Rak? Dia menghembuskan napas kesal. Maksudnya, kamu harus lebih peka. Kalau kamu mau kita bahagia, harus lebih seksi, lebih manja, lebih menyenangkan. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang dia maksud. Tapi tak ada lagi ruang untuk kebahagiaan dalam kata-kata itu. Tak ada lagi kehangatan dalam nada suaranya. Beberapa hari kemudian, aku merasa tubuhku lelah sekali. Aku merasa seperti boneka yang dipakai hanya saat ada keinginan. Malam itu, Raka kembali menghampiriku dengan langkah cepat, tanpa ada percakapan terlebih dahulu. Keisha, katanya, suaranya kasar, tidak ada kehangatan. Jangan terlalu banyak tanya. Ayo. Aku menatapnya, merasa seolah seluruh tubuhku tidak dihargai. Aku bukan hanya fisikku yang dia perlakukan seolah tak ada artinya, tapi jiwaku, perasaanku, semuanya. Aku seperti benda mati yang digunakan dan dibuang tanpa ada perhatian lebih. Keheningan yang mengisi malam itu terasa lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Aku tidak lagi mengenali suamiku yang dulu penuh kasih sayang, yang dulu memelukku dengan lembut. Sekarang,
Raka hanya ada saat dia menginginkan sesuatu. Bukan perhatian, bukan cinta, tetapi hanya sekedar pemenuhan nafsu belaka. Setelah itu, dia kembali menghilang. Tidak ada kata-kata lembut. Tidak ada kebersamaan. Aku merasa diriku menghilang sedikit demi sedikit. Aku bukan lagi seorang istri yang dicintai. Aku hanya alat untuk memenuhi kebutuhan sementara. Pernikahan ini, yang dulu kuanggap sebagai tempat aku berlindung dari dunia yang keras, kini hanya mengikatku pada kenangan indah yang mulai memudar. Aku terjebak dalam hidup yang tidak pernah aku pilih, dalam tubuh yang bukan lagi milikku. Apa yang terjadi pada kita? Aku bertanya dalam hati, meski tak ada jawabannya. Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya ingin dihargai. Tapi aku merasa seolah semua itu telah hilang, bersama dengan jati diriku yang perlahan-lahan pudar dalam kesepian yang mencekam. Hari itu, Bu Mirna merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran mewah yang penuh dengan tamu-tamu penting. Aku mendengar percakapan antara Raka dan ibunya saat mereka sedang bersiap-siap untuk pergi. Bu Mirna tampak sangat bersemangat, mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, memastikan semuanya berjalan sempurna. Aku hanya berdiri di dapur, memotong sayuran untuk makan malam yang sepertinya tidak akan pernah selesai. Tiba-tiba Raka datang, mengenakan jas yang tampak sangat mahal, dengan senyum yang tidak sepenuhnya sampai di matanya. "Keisha," katanya dengan nada yang tidak biasa. "Mama ngajak makan malam di restoran. Aku nggak mau kamu ikut." Aku menatapnya, bingung. Kenapa? Aku juga ingin ikut. Aku ingin merayakan ulang tahun Mama. Raka terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Kamu pasti nggak nyaman kalau ikut, kan? Banyak tamu, orang-orang penting. Mereka kan nggak kenal kamu." Aku merasa hati ini dihancurkan sedikit demi sedikit. Kenapa aku selalu dipandang seperti ini? Kenapa aku dianggap seperti orang luar di rumah ini? Bahkan oleh suamiku sendiri? Aku ingin berteriak, ingin mempertanyakan kenapa aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Tetapi kata-kata itu terasa tersekat di tenggorokanku. Aku hanya bisa mengangguk, merasa kecil dan tak berarti. Raka melangkah pergi, menyentuh bahuku sekejap, tetapi sentuhan itu tidak menghangatkan. Aku merasa semakin jauh darinya, semakin terasingkan. Saat dia pergi, aku hanya duduk di dapur, memandang kosong ke arah meja makan yang kini sepi. Aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak pernah aku pilih. Aku merasa terhapuskan, terbuang. Aku ingin ikut bersama mereka. Aku ingin merasa diterima, ingin merasa seperti bagian dari keluarga yang aku nikahi. Tapi ternyata, aku hanyalah beban yang harus disingkirkan. Rasa sakit itu semakin dalam, semakin mengguris. Semua upaya yang aku lakukan untuk mencoba merasa dihargai, dihormati, ternyata sia-sia. Raka, yang dulu menganggapku istimewa, kini hanya menganggapku sebagai tambahan yang bisa diabaikan. Malam itu, aku duduk sendirian di rumah, merasakan kesepian yang lebih mencekam dari sebelumnya. Semua kebahagiaan yang aku bayangkan dalam pernikahan ini kini terasa seperti bayangan yang memudar, dan aku hanya tinggal menjadi penonton dari kehidupan orang lain. Aku berpikir, apakah aku masih layak disebut istri? Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, tetapi segera berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah aku bayangkan. Nita, dengan tatapan curiga dan suara yang penuh tuduhan, berdiri di depan pintu kamarku, memandangku dengan mata yang penuh amarah. "Aku kehilangan perhiasanku," teriaknya. "Kamu pasti yang ambil." Aku terkejut, bingung, dan merasa dunia seakan berputar terlalu cepat. "Apa? Nita, aku nggak tahu apa-apa." Aku berusaha menjelaskan, tetapi suaraku terdengar serak dan tidak meyakinkan. Tanpa menunggu penjelasanku,
Nita berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Aku yakin kamu yang ambil. Hanya ada kamu di rumah ini. Aku mencoba meraih tangannya, tetapi dia menarik diri. Tidak usah banyak alasan. Aku akan bilang ke Mama. Dalam sekejap, Bu Mirna muncul. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah tegang, penuh kekhawatiran. Keisha, kenapa perhiasan Nita bisa hilang? Kamu pasti tahu sesuatu, katanya dengan nada yang menuduh. Apa maksud ibu? Aku tidak pernah mencuri apapun. Aku berusaha mempertahankan diriku, tetapi kata-kataku seakan terhanyut dalam angin. Raka, yang sedari tadi duduk diam, akhirnya berdiri. Namun, bukannya membelaku, dia malah menyuruhku diam. Mama benar, Keisha. Kalau nggak ada bukti, kenapa kamu harus banyak bicara? Hatiku seolah jatuh. Remuk, suamiku, yang seharusnya membelaku, malah lebih memilih diam. Apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi pada kita? Bu Mirna tidak menunggu lama. Kita harus lakukan prosedur. Ini untuk kebaikan bersama, katanya dingin. Dengan tangan yang gemetar, Bu Mirna mulai membuka lemari-lemariku satu persatu. Tanpa rasa malu, dia meraba setiap sudut kamar, membuka laci, dan memeriksa bahkan pakaian-pakaianku. Aku merasa seperti tidak punya privasi, seperti sebuah benda yang diperiksa tanpa rasa hormat. Bu, tolong. Suaraku hampir pecah, tapi Bu Mirna tetap melanjutkan, seolah aku tidak ada. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa seperti berjam-jam, Bu Mirna menyerah. Tidak ada apapun yang ditemukan. Maaf ya, cuma prosedur, katanya dengan nada yang datar, seolah semua yang terjadi tidak ada artinya. Aku berdiri di sana, dengan hati yang hancur, tubuh yang lelah, dan mata yang mulai basah. Semua rasa malu yang aku rasakan seakan mengalir deras. Tidak ada kata maaf yang tulus, tidak ada rasa bersalah dari mereka. Aku hanya diperlakukan seperti seorang penjahat, meskipun aku tidak melakukan apa-apa. Raka berdiri di samping ibunya, tidak berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong, tanpa emosi, seperti dia sudah kehilangan rasa peduli pada diriku. Apa kamu tidak melihat? Aku hampir berbisik, tetapi suara itu terlepas begitu saja. Apa kamu tidak peduli pada aku? Dia hanya menunduk, menghela napas, dan kembali ke ponselnya tanpa memberi jawaban. Aku merasa seperti dihancurkan perlahan. Tidak hanya diriku, tapi juga hubungan ini. Rasa sakit dan malu itu terlalu besar, bahkan untuk bisa aku tanggung sendirian. Aku bukan hanya diperlakukan seperti pencuri, aku juga dipermalukan di depan mereka yang seharusnya menjadi keluarga. Aku berdiri di sana, dengan air mata yang hampir tak bisa kubendung, merasa lebih asing daripada sebelumnya di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Apa yang terjadi pada Raka? Apa yang terjadi pada aku? Mengapa aku terus merasa semakin jauh dari apa yang seharusnya jadi kebahagiaanku? Aku selalu ingin punya anak. Sejak kecil, aku membayangkan bagaimana rasanya memiliki keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Aku membayangkan seorang anak kecil yang akan memanggilku, Mama, yang akan membuat rumah ini lebih hidup, lebih berarti. Tapi saat aku mengungkapkan keinginanku itu kepada Raka, jawabannya jauh dari yang aku harapkan. Kita belum siap, katanya dengan nada yang tegas, bahkan sedikit marah. Aku terdiam, merasa kata-katanya menusuk hati. Kenapa? Bukankah kita sudah menikah, sudah bersama cukup lama? Tanyaku, suaraku bergetar karena kekecewaan. Raka hanya menggelengkan kepala, tampak frustasi. Keisha, kamu tidak mengerti. Kita tidak siap untuk itu. Aku masih punya banyak hal yang harus aku kerjakan. Anak, itu bukan prioritas kita sekarang.
Aku merasa sakit. Aku sudah membayangkan kebahagiaan itu. Sudah mulai membangun mimpi tentang masa depan dengan anak-anak yang akan menjadi bagian dari kita. Tapi Raka menutup pintu itu tanpa rasa penyesalan. Namun, itu bukan akhir dari semua kebingunganku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar pembicaraan yang tak sengaja terdengar antara Bu Mirna dan Raka. Aku tahu mereka sedang membicarakanku, dan meskipun mereka berbicara dengan pelan, aku bisa mendengar setiap kata mereka dengan jelas. Kamu harus jujur sama dia, Raka. Keisha belum pantas jadi ibu. Hidupnya aja masih berantakan. Suara Bu Mirna terdengar berat, seperti sebuah keputusan yang sudah bulat. Kamu jangan terburu-buru. Dia belum cukup dewasa untuk punya anak. Lihat saja, segala sesuatu di rumah aja masih berantakan. Mana bisa dia mengurus anak? Kata-kata itu seperti pukulan telak di dadaku. Aku merasa seolah dikecam habis-habisan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Raka hanya mengangguk pelan. Aku tahu, Bu. Aku cuma nggak mau dia terbebani. Kita berdua perlu lebih banyak waktu untuk mengatur hidup kita. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa terhina. Merasa seluruh jiwaku dihancurkan begitu saja. Aku bukan hanya dianggap belum siap untuk menjadi ibu, tetapi juga dianggap tidak mampu mengelola hidupku sendiri. Aku merasa seperti tidak dihargai sebagai perempuan, sebagai istri, bahkan sebagai manusia. Pada malam itu, aku duduk di sudut kamar, menatap cermin di depan aku. Aku bertanya-tanya, kenapa aku harus merasa seperti ini? Kenapa aku tidak pantas untuk memiliki kebahagiaan sederhana yang kuinginkan? Aku mulai berpikir, apakah aku hanya dianggap sebagai beban? Mungkin mereka benar. Mungkin aku memang belum siap. Mungkin aku memang tidak cukup baik untuk menjadi ibu. Tapi, di sisi lain, kenapa Raka dan Bu Mirna tidak memberi aku kesempatan untuk mencoba? Aku ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa aku bisa menghadapinya, bahwa aku siap. Tapi suaraku terasa seperti terperangkap di dalam diri. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Raka, yang seharusnya menjadi orang yang mendukungku, tidak memberikan ruang untukku untuk mengutarakan perasaanku. Semua perasaan itu berkecamuk dalam dada. Aku merasa seperti wanita yang tidak dihargai, seperti seseorang yang hanya ada di dalam bayang-bayang kehidupan orang lain, tetapi tidak pernah diberikan tempat dalam kenyataan hidup mereka. Aku hanya ingin dicintai dan diterima, tapi kini aku mulai merasa bahwa aku tidak akan pernah mendapatkannya, tidak di keluarga ini, dan mungkin juga tidak di pernikahanku. Ramadan datang, bulan yang selalu aku tunggu-tunggu sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki diri, dan merasakan kebersamaan dengan keluarga. Tetapi di rumah ini, bulan suci itu terasa jauh berbeda. Setiap hari saat sahur, aku bangun lebih dulu. Aku menyiapkan makanan dengan hati-hati, nasi, lauk pauk, dan segelas air untuk mereka. Aku berharap, setidaknya di bulan yang penuh berkah ini, kami bisa merasakan kebersamaan. Tapi setiap kali aku selesai menyiapkan semuanya, mereka, Raka, Bu Mirna, dan Nita, makan tanpa mengajakku. Mereka sudah mulai makan begitu saja, seperti aku tidak ada di sana. Aku merasa seperti hantu. Aku yang menyiapkan segalanya, tapi mereka tidak peduli. Saat aku duduk, mereka hanya melirik sebentar, lalu melanjutkan makan tanpa berkata apa-apa. Hanya Raka yang sesekali menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada kehangatan. Aku tidak tahu harus merasa seperti apa. Haruskah aku marah? Atau malah merasa malu karena masih berharap mereka akan peduli? Semua yang aku lakukan terasa sia-sia. Begitu juga saat berbuka. Setiap sore, aku menyiapkan makanan untuk buka puasa, berharap mereka akan kembali berkumpul di meja makan seperti dulu. Tetapi,
Mereka malah makan di luar, tanpa memberitahuku, tanpa mempertimbangkan aku yang ada di rumah, menunggu mereka kembali. Aku duduk di dapur, menatap piring-piring kosong di meja, dan menunggu mereka pulang. Waktu berbuka tiba, dan mereka tak kunjung datang. Aku membuka kulkas, mengeluarkan nasi dingin dan lauk sisa yang sudah tak terasa nikmat lagi. Aku makan sendirian, dengan perasaan kosong yang semakin dalam. Setiap suapan terasa berat, seolah-olah aku sedang makan batu. Tapi aku tetap makan, meskipun rasa sepi itu semakin menyakitkan. Aku merasa seperti seorang pelayan yang tidak pernah dihargai, seperti seseorang yang hanya ada ketika dibutuhkan, tapi tidak dianggap saat yang lain merasa kenyang dengan kebahagiaan mereka sendiri. Setelah selesai makan, aku membereskan dapur, membersihkan segala sesuatu yang masih berantakan, dan kembali ke kamar yang sunyi. Aku menatap dinding, merasa jauh dari apa yang seharusnya menjadi rumahku. Semua kebersamaan itu hilang begitu saja. Di bulan Ramadan yang seharusnya penuh dengan kehangatan dan kasih sayang, aku justru merasa semakin terasingkan. Aku bertanya-tanya, apakah mereka menyadari kehadiranku? Apakah mereka peduli jika aku merasa sendiri? Tapi aku tahu jawabannya. Tidak ada yang peduli. Semua terasa begitu jauh, begitu dingin. Meskipun aku di sini, meskipun aku berusaha untuk memberi segalanya, aku tetap terasing dari mereka yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Ramadan yang penuh berkah ini justru terasa seperti bulan yang menambah luka di hatiku, luka yang semakin sulit untuk disembuhkan. Lebaran tiba, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, aku berharap bisa merayakan dengan penuh kebahagiaan, kembali berkumpul dengan orang tua, merasakan hangatnya suasana rumah yang penuh canda tawa. Tapi harapanku kali ini harus terbuang sia-sia. Aku sudah menyiapkan pakaian terbaikku, berharap kami bisa mudik bersama ke rumah orang tuaku, merayakan Lebaran seperti keluarga pada umumnya. Aku membayangkan senyum ibu, hidangan yang penuh di meja, dan kebersamaan yang penuh makna. Tapi ternyata, harapan itu hanyalah mimpi kosong. Ketika aku mengutarakan niatku kepada Raka, ia menatapku datar. Kita mudik ke kampung mama. Kamu jaga rumah aja ya, katanya dengan suara yang begitu dingin dan tanpa penyesalan. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja dia katakan. Tapi, aku ingin ke rumah orang tua. Mereka sudah lama menungguku. Jawabku dengan suara terbata. Raka hanya menggelengkan kepala, tanpa memberi ruang untuk argumen. Udah, gak usah banyak alasan. Kamu kan di sini punya rumah. Nanti aku kasih kabar kalau sudah sampai. Aku ingin mengatakan lebih banyak, ingin memberontak, tapi suaraku seakan terhenti begitu saja. Apa yang bisa aku katakan? Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Hari itu, mereka berangkat ke kampung halaman Bu Mirna tanpa aku. Aku melihat mereka pergi, melambaikan tangan dengan riang, sementara aku hanya berdiri di depan pintu, merasa seperti orang asing yang tertinggal. Di rumah yang kosong, aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Rumah yang semula penuh dengan suara tawa dan aktivitas kini terasa begitu hening. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku yang tidak berdering, menunggu kabar atau bahkan sebuah pesan singkat dari mereka. Tapi tidak ada. Tidak ada satupun dari mereka yang memberiku uang untuk Lebaran. Tidak ada THR yang biasanya mereka berikan kepada pembantu tetangga. Rasanya, aku lebih terasing dari sebelumnya. Aku yang seharusnya menjadi bagian dari mereka, malah diperlakukan seperti tidak ada. Hari-hari berlalu begitu saja, dan aku hanya menghabiskan waktu sendirian di rumah. Aku makan sahur dan berbuka sendiri, merayakan Lebaran tanpa keceriaan, tanpa keluarga. Bahkan saat aku mengenakan baju baru yang kuharap bisa membuatku merasa lebih baik, aku tetap merasa kosong. Tidak ada ucapan selamat Idul Fitri,
Tidak ada kebersamaan yang kuinginkan. Aku mulai merasa seolah-olah aku hanyalah sebuah bayang-bayang dalam hidup mereka. Seperti udara yang tidak terlihat tapi selalu ada. Tidak dihargai, tidak dianggap. Aku hanya ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ketika aku membutuhkan mereka, aku ditinggalkan begitu saja. Lebaran kali ini bukanlah hari kemenangan bagiku. Itu adalah pengingat betapa jauhnya aku dari kebahagiaan yang aku dambakan. Sebuah perayaan yang seharusnya penuh dengan kasih sayang, malah membuatku semakin terperosok dalam kesendirian yang dalam. Malam-malam aku duduk sendiri di ruang tamu yang hening. Rumah ini seakan tak lagi menjadi rumah yang kuimpikan. Setiap sudutnya terasa asing, sepi. Dinding-dinding yang dulu penuh dengan tawa dan obrolan kini hanya menyimpan kenangan yang semakin pudar. Foto pernikahan kami tergantung di dinding, seolah menjadi saksi bisu dari segala kebohongan yang kini terasa begitu nyata. Aku menatap foto itu. Wajah kami berdua yang tampak bahagia, penuh harapan. Wajahku di sana tampak cerah. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyuman itu, hatiku sudah lama terluka. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kebahagiaan yang terpapar di gambar itu, ada aku yang perlahan meredup. Aku tidak menangis. Tidak lagi. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Air mataku sudah habis. Seiring dengan harapan yang terkubur dalam-dalam. Semua yang terjadi, semua yang mereka lakukan, sudah menghapus segala rasa percaya dan cinta yang pernah kuperjuangkan. Kini, yang tersisa hanya keheningan yang menusuk, dan rasa sakit yang semakin membara di dadaku. Aku merasa, sudah mati di dalam. Bukan mati dalam arti fisik, tapi mati dalam artian yang lebih dalam. Mati dalam perasaan. Aku tidak tahu kapan tepatnya semua ini mulai terjadi. Kapan aku mulai merasa terperangkap dalam kehidupan yang aku pilih. Semua hal yang dulu tampak indah dan penuh dengan janji-janji manis kini berubah menjadi sebuah kebohongan besar yang tak bisa kuhindari. Aku menatap lagi foto itu, berusaha mengingat kembali siapa aku waktu itu. Perempuan yang penuh harapan, yang percaya bahwa cinta bisa mengatasi segala hal. Namun, kini aku hanya melihat seorang wanita yang hilang arah, yang tidak tahu lagi bagaimana cara meraih kebahagiaan. Raka tidak ada di sini. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pelukan yang hangat. Hanya kesepian yang menggantung di setiap sudut rumah ini. Aku sering merasa seperti benda mati yang terabaikan, yang hanya ada untuk melayani, tapi tak pernah dianggap ada. Semua yang kuberikan terasa sia-sia, dan aku mulai mempertanyakan siapa aku sebenarnya dalam kehidupan ini. Aku berdiri, melangkah pelan menuju jendela, menatap malam yang sunyi. Angin berhembus lembut, membawa seberkas harapan kecil, harapan bahwa suatu saat aku bisa keluar dari kegelapan ini. Tapi setiap kali aku mencoba untuk menggapai sedikit cahaya, bayangan gelap dari kehidupan ini kembali menutupinya. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin malam itu mengusap wajahku, seolah berharap ada keajaiban yang datang. Tapi, entah kenapa, aku merasa seakan segala sesuatu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya lagi. Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih bisa menemukan jalan keluar dari semua ini? Atau akankah aku terus terjebak dalam kebohongan yang sama? Hati yang membara ini seakan tak bisa disembuhkan lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Yang aku tahu, aku sudah lelah, lelet. Namun tak ada pilihan selain terus berjalan. Meskipun langkahku terasa berat dan tidak pasti, malam itu, aku merasa semakin terperangkap. Setiap sudut rumah ini semakin terasa seperti penjara yang tak bisa kubuka. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Harapan yang ada sudah terkikis habis. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam diriku malam ini. Suatu dorongan untuk mencari tahu, untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan sesuatu yang mungkin bisa memberikan jalan keluar. Aku masuk ke kamar tidur.
membuka lemari tempat Raka menyimpan dokumen penting. Raka selalu menyuruhku untuk menjaga semuanya, selalu memberi keyakinan bahwa kami menjalani hidup bersama sebagai tim. Aku sering mendengar dia berkata, "Kita saling percaya, kan?" Kata-kata itu selalu dia ucapkan dengan penuh keyakinan, seolah-olah aku tak perlu ragu sedikit pun terhadapnya. Tapi malam itu, aku tidak lagi mempercayai kata-kata kosong itu. Aku merasa ada sesuatu yang harus kuperiksa, sesuatu yang selama ini mungkin kuabaikan karena rasa cinta dan kepercayaan yang buta. Aku membuka laci lemari dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya, ada berkas-berkas yang terlihat penting. Aku mulai mengambil satu persatu, surat-surat rumah, rekening bank, hingga surat-surat lainnya yang tertata rapi. Saat aku menatap sekilas surat-surat itu, mataku tertuju pada satu dokumen yang tampaknya lebih menonjol dari yang lain. Surat kuasa atas namaku. Aku terdiam. Sesuatu dalam diriku mulai berubah. Raka pernah memberiku surat kuasa ini saat kami menikah dulu. Katanya, itu sebagai simbol kepercayaan. Simbol bahwa aku memiliki kendali atas segala hal yang berhubungan dengan rumah dan keuangan kami. Tapi kini, aku menyadari bahwa itu bukan hanya simbol. Itu adalah senjata. Aku memegang surat itu dengan tangan yang semakin mantap. Aku menyadari, selama ini aku selalu merasa terkekang, seolah-olah tidak punya pilihan, tidak punya kekuatan untuk berubah. Tapi sekarang, di depan mataku, ada sebuah kekuatan yang nyata, sesuatu yang bisa aku gunakan untuk meraih kebebasan. Rasa takut yang dulu menghantuiku mulai memudar. Aku ingat semua kata-kata Raka yang mengatakan bahwa aku hanya bisa bergantung padanya, bahwa aku tidak bisa hidup tanpa dia. Semua kebohongan itu mulai terungkap di hadapanku. Ini bukan tentang kepercayaan lagi, ini tentang kontrol. Dan aku telah cukup lelah dengan itu. Aku membuka dokumen lainnya, rekening bank, yang menunjukkan bahwa Raka telah mengatur semuanya atas namaku. Aku tak tahu apakah itu bentuk kepercayaan, ataukah sebuah jebakan halus untuk membuatku tetap bergantung padanya. Tapi kini, aku tahu jawabannya. Semua ini adalah permainan kekuasaan. Raka membuatku merasa kecil, merasa tak berdaya. Tapi aku punya lebih dari yang aku kira. Aku tidak butuh dia untuk bertahan hidup. Di sana, dalam kesunyian malam itu, aku merasa sebuah dorongan kuat untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kehidupanku yang penuh dengan kebohongan. Aku bisa bertahan tanpa dia. Aku bisa memilih jalan hidupku sendiri. Dengan perlahan, aku menyimpan kembali dokumen-dokumen itu. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Aku merasa kuat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan lagi menjadi korban dari permainan ini. Aku akan mengubah nasibku dengan cara apapun yang aku bisa. Ini adalah titik balikku. Aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalam kebohongan dan ketakutan lagi. Kini, aku tahu aku punya kendali atas hidupku. Dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu yang kosong. Rumah ini terasa begitu sepi. Tapi kini, ada sebuah ketenangan baru dalam diriku. Ketika Raka dan keluarganya mudik, aku tidak hanya merasa sendirian. Aku merasa bebas. Waktu yang seharusnya penuh dengan penantian dan rasa takut, kini menjadi waktu yang penuh dengan keputusan yang kuambil sendiri. Aku mulai menyusun rencana. Selama mereka pergi, aku tidak hanya duduk diam. Aku mengambil langkah pertama menuju kebebasan yang sudah lama kutunggu-tunggu. Aku menghubungi pengacara, seorang yang dapat membantuku keluar dari situasi ini. Aku tahu ini akan sulit, dan aku tahu Raka tidak akan pernah mengizinkanku pergi begitu saja. Tapi, aku sudah cukup lama terjebak dalam kebohongan dan manipulasi. Aku tidak bisa lagi menunggu waktu yang sempurna. Waktu itu,
adalah sekarang. Pengacara yang kutemui cukup tenang mendengarkan ceritaku. Setiap kata yang kuucapkan seperti membuka tirai yang selama ini menutup mata dan pikiranku. Aku merasa seperti telah terbangun dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setelah berdiskusi panjang, aku akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Seluruh aset yang aku tahu sah milikku, rumah, rekening bank, semuanya, aku ambil alih. Semua yang aku punya, yang selama ini kupikir tak pernah benar-benar menjadi milikku, kini menjadi senjataku untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Hari-hari berikutnya, aku bekerja dengan pengacara untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Aku memindahkan uang dari rekening bersama kami ke rekening pribadiku, memastikan bahwa aku punya kendali penuh atas apa yang memang seharusnya menjadi hakku. Dan di saat yang sama, aku menghubungi agen properti untuk mulai menjual rumah ini. Rumah yang dulu kuanggap sebagai simbol kebahagiaan, kini hanya sebuah beban, sebuah penjara yang mengikatku di dalamnya. Aku menyiapkan segalanya dengan hati yang tidak lagi ragu. Semua dokumen telah siap, dan rumah itu, yang dulu penuh dengan suara tawa dan kebahagiaan palsu, perlahan mulai kosong. Tidak ada yang akan tersisa. Saat Raka dan keluarganya pulang dari mudik, aku sudah tak ada di sini lagi. Rumah itu sudah tinggal tembok kosong. Tidak ada barang-barang, tidak ada perabot, tidak ada kenangan yang tersisa. Hanya ruang-ruang yang sepi dan dingin, seakan mengingatkan mereka bahwa aku telah memilih jalan yang berbeda. Ketika mereka melangkah masuk rumah itu dan menyadari bahwa semuanya telah hilang, aku tahu mereka akan terkejut. Mereka akan merasa kehilangan, tapi yang lebih penting, mereka akan merasakan apa yang selama ini aku rasakan, kekosongan. Aku tidak lagi menjadi bagian dari permainan mereka. Aku tidak lagi menjadi korban dari kebohongan dan manipulasi yang mereka bangun. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Langkahku kali ini lebih pasti, tanpa Raka. Tanpa keluarga yang menganggapku tak lebih dari pelayan, tanpa hidup yang penuh dengan kepalsuan. Aku memulai hidup baru, sebuah hidup yang aku pilih sendiri. Dan aku tahu, ini baru awal dari kebebasanku. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa lemah. Ini adalah langkah perlawanan terakhirku. Dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Hari itu, rumah yang dulu menjadi tempat aku terperangkap, kini sudah berpindah tangan. Saat aku meninggalkan semuanya, mereka mungkin berpikir akan menemukan diriku kembali. Tapi ketika mereka pulang, dan melihat rumah itu kosong, tak ada suara langkah kaki, tak ada senyuman palsu, hanya dinginnya ruang yang menyambut mereka. Semuanya menjadi nyata. Bu Mirna berdiri di halaman rumah yang dijual. Matanya terbeliak, histeris, tangannya terulur, seolah berharap bisa menggapai kembali semuanya yang hilang. Ini tidak bisa terjadi, ucapnya, hampir tak percaya. Kamu tidak bisa begitu saja pergi, Nadira. Suaranya menggema di udara, tapi tidak ada yang menanggapi.